Inilah para narasumber kita, ada Fatimah Rangkuti, Toba Tenun Tekstil Specialist. Ada Las Maria Manulang, champion perajin tenun Jabu Bonang. Juga kita akan berbincang dengan Sarah J. Nainggolan, founder dari Mangulosi. Serta Bagus Gali Hastosa, founder Manikan. Tentunya tidak ketinggalan ada Oi selaku penggagas Suara Gembira. Dan inilah para pembicara kita pada webinar sesi yang pertama hari ini. Baiklah, tentunya inilah para pembicara kita tentunya. Wah, sudah langsung menyapa ya, sudah langsung dada-dada ke kamera. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya sudah tidak sabar untuk berbincang langsung dengan kelima narasumber kita atau pembicara kita tentunya. Tapi sebelum itu, Lala juga ingin mengingatkan untuk seluruh rekan-rekan sekalian, para peserta webinar, jika ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan di sesi yang pertama ini, jangan ragu-ragu, kami tunggu pertanyaan Anda. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat yang berada di bawah layar ya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama Anda serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Karena nanti kita akan fasilitasi pertanyaan rekan-rekan sekalian untuk bisa dijawab oleh para narasumber kita di sesi tanya jawab. Jadi sekali lagi, selama acara ini berlangsung, silahkan tuliskan pertanyaan Anda untuk sesi yang pertama ini. Nah, itu dia. Oke, saya mau ngobrol lagi dengan Mas Oi juga di sini, penggagas dari Suara Gembira. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali kisah inspiratif dari anak-anak muda yang di sini. Tentunya ada yang berangkat dari keresahan pribadinya, kemudian ada yang enggak sengaja akhirnya menjadi founder dari suatu produk juga. Kalau Mas Oi ini sendiri kan penggagas dari Suara Gembira. Boleh diceritakan juga mungkin Mas Oi, gimana sih kira-kira Suara Gembira ini dan apa saja program-program yang dimiliki untuk merevolusi seni budaya agar bisa tetap digemari oleh muda-mudi Indonesia? Ya, selamat siang kalau di Jakarta gitu. Salam merdeka, tabe untuk semuanya kawan-kawan di sini, baik yang nonton maupun yang menjadi turut narasumber. Kalau cerita awal mula Suara Gembira, saya rasa cukup panjang sekali gitu. Tapi mungkin secara singkat, saya pribadi adalah segelintir atau mungkin sebagian remaja Jakarta pada awal mulanya yang pada umumnya terpapar budaya Barat begitu deras setiap harinya. Di Jakarta sulit sekali gitu mengakses kebudayaan bangsa. Jakarta sebagai ibu kota sulit sekali saya sehari-hari nemuin kain batik, tenun, songket dan sebagainya dalam kegiatan-kegiatan anak muda maupun kegiatan non anak muda gitu. Karena biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau pakai batik juga cuma kalau kondangan atau di hari tertentu pada kantornya mungkin. Dan nggak cuma soal kain, kebudayaan pertunjukan juga sama. Saya mau nonton tari legong, saya mau nonton tari bedoyo, gitu. Saya mau nonton kalau di Sumatera saya senang sekali tari makyong, kalau di Sulawesi tari bugis, tari pakarena saya suka. Itu nggak ada. Jakarta sebagai ibu kota itu sulit nonton kayak gitu. Yang saya tahu cuma ada wayang Warang Barata yang nasibnya sangat memprihatinkan. Jadi pada umumnya saya remaja yang nggak terpapar itu semua. Saya sebut sebagai apa ya? Ya korban Orde Baru kali, di mana memang budaya Barat kerannya begitu dibuka deras. Dan sejak saya SMA hingga kuliah, saya menyadari bahwa diri saya senang sekali dengan urusan seni. Karena saya sejak SD, saya seringkali menjuarai musikalisasi puisi, saya pernah sekolah musik, gitu, baik itu piano, drum, sisanya saya otodidak. Gitu. Saya pernah belajar nari, tapi modern. Gitu. Terus saya pernah juga sekolah, ketika masuk ke universitas, saya masuk ke fashion design, jadi sekolah merancang busana ya. Gitu. Terus saya juga pernah kuliah di desain grafis. Gitu. Jadi begitu banyak bidang seni yang saya geluti gitu. Nah, pada umumnya biasanya
Mungkin sebagian anak remaja Jakarta dalam berkarir kesenian pasti mencari jati diri gitu. Mungkin nggak cuma di Jakarta lah, di daerah-daerah lainnya pasti seperti itu. Nah, saya apa namanya ya mengalami masa di mana saya ke Amerika-Amerikaan, ke Jepang-Jepangan, ke Eropa-Eropaan gitu dan sebagainya. Apalagi khususnya terakhir saya sempat sebelum membuat Suara Gembira saya bisnisnya di bidang fashion gitu. Jadi saya sangat kagum sekali dengan nama-nama besar seperti kalau di Jepang saya suka Yohji Yamamoto, kalau di Perancis saya suka Martin Margiela, saya suka sekali John Galliano dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya saya mencapai suatu kesadaran ternyata mereka semua yang saya idolakan itu bisa menjadi mercusuar dunia itu karena mereka membawa budayanya masing-masing. Mereka berhasil merevolusi budayanya masing-masing. Disney bisa menjadi mercusuar dunia karena Walt Disney membawa budaya gempitanya mereka asal negara mereka. Bollywood itu juga bisa berhasil menjadi mercusuar dunia. Begitu banyak film-film Bollywood yang akhirnya gak cuma di India saja, bahkan di India mereka berhasil menguasai pasar apapun kebudayaannya, tidak hanya boga, film, busana dan sebagainya. Itu karena mereka berhasil merevolusi seni budayanya. Mungkin bagi kita melihat film Bollywood kejar-kejaran norak, tapi terbukti di daerah-daerah Indonesia hafal kayak lagu Kuch Kuch Hota Hai dan sebagainya gitu. Sama juga seperti Jepang berhasil menjadi mercusuar dunia itu dengan Harajukunya atau mungkin dengan budaya Japanese rocknya atau Shibuya Kei-nya dan sebagainya. Atau sekarang kita mengenal city pop ala Jepang. Sama juga dengan Korea gitu. Korea itu berhasil menjadi mercusuar dunia bukan dengan bahasa Inggris. Kalau kita kan sekarang bangsa kita kan berpikir kita bermusik berbahasa Inggris supaya go internasional. Kemarin BTS kolaborasi dengan Coldplay, baiknya tetap didominasi dengan bahasa Korea. Dan saya ngikutin dari zaman SNSD di tahun 2013 gitu. Memang girl band, boy band yang terkenal itu yang didominasi bahasa Korea. Kalaupun ada bahasa Inggris mungkin hanya bagian refnya saja atau judulnya saja gitu dan sebagainya. Karena kita sekarang populernya kan gitu, sarangeo atau mukbang itu semua bukan bahasa Inggris, itu bahasa Korea. Jadi kalau ada orang yang bilang bahasa Indonesia tidak bisa mendunia, itu saya kurang paham gitu. Sedangkan kita menyanyikan Despacito dan kalau dulu zaman saya SD ada lagu Aserehe, ada Livin La Vida La Loca, itu bukan bahasa Inggris. Dan seterusnya. Ya sama juga dengan Hollywood gitu. Hollywood bisa menjadi mercusuar dunia karena budaya arogansi Amerikanya gitu yang memang keren sekali gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi mercusuar dunia kalau kita terus mengusung budaya barat atau budaya asing gitu dalam kandungan karya kita. Nah, itu cerita panjang. Berikutnya juga saya merasa bahwa apa ya, ternyata kalau saya nggak usah saya pertanyakan itu. Saya menyatakan bahwa sebagian besar anak muda Indonesia tidak mencintai budayanya gitu. Saya kalau ngomong realita aja belak-belakan. Sebagian besar gitu anak muda tidak mencintai budayanya. Saya kalau ke Jakarta ke pusat perbelanjaan seperti Pondok Indah Mall atau Plaza Senayan atau tongkrongan yang memang anak muda, gitu. Sekalipun saya ke Taman Ismail Marzuki gitu. Sekalipun saya ke Taman Mini yang memang katanya itu adalah rumah budaya yang begitu besar, saya sedikit sekali melihat anak muda yang datang ke sana pakai batik atau pakai tenun gitu. Wah sangat sedikit, 1% mungkin atau mungkin 0, sekian persen gitu. Atau saya sedikit sekali gitu melihat lagu daerah berhasil merajai apa ya market musik di Indonesia gitu sedikit dibanding dengan lagu barat maupun lagu Indonesia yang pada umumnya saja gitu. Atau musisi Indonesia seperti saya sebut nama contoh Pamungkas dengan lagu To The Bone ya adanya begitu. Jadi orang Indonesia tapi lagu berbahasa Inggris gitu. Nah, saya sadar itu bukan karena salah anak mudanya, tapi mungkin seni budaya ini yang kurang berhasil dalam merevolusikan dirinya. Gitu. Sebagai hal paling mudah adalah seperti ini. Kenapa ada kain abad 17 yang tidak ada di abad 18? Jadi abad 18 ada temuan-temuan baru. Contoh kalau di Jawa abad 16 konon katanya ada motif parang yang tercipta oleh Panembahan Senopati gitu.
pemimpin Mataram Islam pertama yang diteruskan oleh Sultan Agung dan seterusnya. Lalu seiring tatah terus-menerus berganti, muncullah corak parang macam-macam ya, sampai akhirnya udah ada udan liris. Jadi dari mulai mungkin parang rusak lah atau apa, parang klitik, udan liris, atau selain motif parang, motif geometri lainnya misalkan motif tambal atau motif teruntum yang dari Ratu Pakubuwono karena menangis dan sebagainya. Jadi tiap abad tuh ada motif-motif baru gitu. Iya. Jadi corak abad 18 itu dengan corak abad 19 itu berbeda, ada pembaharuan. Hingga mungkin masanya modern ya, abad 20 gitu. Kita kenal ada batik tiga negeri, kita kenal ada, kalau di Jawa ada batik OST itu, Osucun gitu. Terus ada kalau di Lasem ada Ling Pihwi. Nama-nama mereka itu tidak ada di abad 19 atau abad 18, mereka adalah pembaharuan gitu. Nah, yang menjadi masalah di motif yang ada di abad 20 lanjut ke abad 21, abad 21 ini tidak ada pembaharuan lagi gitu. Kalau di Jakarta itu ada Tamrin City atau Tanah Abang, itu pusat perbelanjaan wastra terbesar di Jakarta. Bagi saya itu semua karya nenek moyang kan, corak-coraknya peninggalan nenek moyang yang sepatutnya kita lestarikan. Tapi kalau pertanyaannya masih dalam menu utama dalam dunia komersil, bagi saya itu sebuah tanda tanya besar. Itu wajar sekali anak muda nggak suka. Karena jelas yang ada di sana bagi saya sering sekali ke Tamrin City. Itu semua karya-karya nenek moyang abad 18 kebanyakan, abad 17, abad 18. Bukan di era anak muda sekarang yang seharusnya memang mereka Ya, punya ciri karena khas kalau dan kita mau coraknya lihat sendiri. dunia, kalau kita mau lihat Zara, Zara tuh paling sukses. Yang punya tuh termasuk lima nama orang terkaya di dunia ya. Kita mau lihat Zara, kita mau lihat H&M, mau lihat Pull & Bear, mau lihat Uniqlo, atau mau yang KN gitu, Louis Vuitton dan sebagainya. Kita nggak akan ketemu motif kuno abad 18 Eropa. Apakah pernah kita bicara, ditawarin, ini motif Prancis abad 17, ini motif Belgia abad 18. Oh, nggak pernah. Saya nggak pernah lihat Fendi juga. Kalaupun ada, mungkin kayak misalkan motif barok lah atau pada era gotik, tapi itu niche, bukan menu utama. Gitu. Jadi wajar anak muda nggak suka motif-motif kuno itu. Itu sama aja gini, itu barang seni, non bendawi. Kalau saya tarik ke hal bendawinya, orang yang udah pakai smartphone, nggak akan mau ditarik mundur 20 tahun, nggak usah 100 tahun deh. Nggak akan mau pakai Nokia zaman dulu yang masih segede pisang gitu. Jadi nggak usah ngomong 100 tahun lalu, masih zamannya Alexander Graham Bell gitu. Jadi wajar. Nah, masalahnya kalau ditanya siapakah nih sumber yang harusnya mempunyai inisiasi tersebut, ya kembali ke pemerintah. Pemerintah harusnya bisa melahirkan, mengakomodir pencipta-pencipta baru yang bisa membuat seni budaya kembali relevan, kembali selaras sesuai dengan selera zaman. Oke, jadi seharusnya anak-anak muda sekarang tuh jauh lebih aktif lagi untuk menciptakan apa sih sebenarnya motif-motif khas dari Indonesia kita sendiri tentunya yang bisa diterima oleh seluruh anak muda tentunya dan bisa disesuaikan dengan target market sekarang sehingga kita juga jadi punya identitas sendiri gitu ya, tapi diperbaharui dari dibanding motif-motif yang dulu. Kurang lebih seperti itu ya Mas Oi ya. Kalau dari Mas Oi sendiri kira-kira value apa yang harus ditanamkan dan kira-kira bagaimana cara untuk mencintai value tersebut dengan konsisten? Buat saya mungkin kata yang tepat adalah ya bisa aja ya kita sebut juga cinta budaya gitu. Nah tapi saya punya persepsi yang mungkin agak lain gitu. Bagi saya cinta budaya itu tidak harus kita kenal sejarah, filosofi, makna gitu. Harus hafal Songket Sideman, Songket Singaraja. Ya. Misalkan batik tambal, batik pesisir dan segala macam motif disebutin gitu. Terus harus tahu nama tokoh-tokoh atau apa segala macam. Memang terdengar kayaknya memprihatinkan, tapi saya ingatkan lagi gitu. Ini tuh zamannya bukan zaman romantik, ini zaman komersil. Bagi saya juga ini zaman ya rada kelam. Saya nggak serak sama zaman sekarang dengan algoritma dan sebagainya. Tapi inilah dunia. Nah, jadi cinta budaya hari ini tuh saya selalu ngomong seperti ini paling gampang ya. Satu produk budaya yang menarik adalah jeans. Jeans itu tahun 1870 denim, bahannya ya denim dulu ditemukan di Itali.
Terus pada awal abad 20 masuk ke Amerika, beberapa penjahit-penjahit tailor-tailor menjahit denim itu menjadi pakaian khusus pekerja kelas bawah. Dipakai Iya. sama buruh kayu dan apa dan apa dan apa. Salah satu yang terkenal namanya Levi Strauss. Levi Strauss bikin tahun 20-an, tahun 33, 37, terus sampai tahun 44, saya hafal betul. Tahun 44 misalkan bagian rivet-rivetnya dihilangkan karena kebutuhan tembaga, perunggu dan sebagainya, metal-metal itu dialokasikan untuk kebutuhan peluru gitu. Tahun 47 masuk ke Perang Dunia Kedua, lagi pecah-pecahnya rancangannya, jeans backnya dihilangkan, back yoke disederhanakan, bed loop dan apa-apa. Jadi jeans itu punya perkembangan filosofi dan apa dan apa dan apanya, punya anatominya juga gitu. Jadi kalau misalnya batik kita kenal tumpal, kenal bak-bakan lah, kenal pagar sari atau apapun lah istilahnya gitu ya, kita kenal buketan dan apa. Jeans juga ada kayak back pocket, back yoke, bed loop, semuanya tuh, rivet, talon zipper dan apa gitu ya. Mesin jahitnya juga ada overlock stitch, ada double needle stitch, ada apa gitu. Ya sama, ada canting mungkin, ada alat ATBM-nya apa gitu. Nah pertanyaannya, jeans itu berhasil mendunia. Bahkan petani dimanapun ya, petani di Sumatera, petani di Jawa gitu, nyangkul pakai jeans. Jadi bahkan masuk ke Indonesia, masuk ke seluruh dunia, bahkan negara-negara komunis gitu. Jeans itu akhirnya berhasil mendunia. Yang saya yakin, nggak ada 1% dari mereka tuh ngerti sejarah jeans. Anatomi jeans nggak bisa nyebutin itu bagian apa namanya memang. Nggak tahu, saya yakin begitu. Termasuk ibu-ibu yang beli tas Hermes 200 juta, 500 juta, nggak tahu pasti sejarah Hermes sebagian besar. Padahal belinya ratusan juta. Maupun Chanel. Tahu nggak Chanel didirikan tahun 1910 oleh Coco Chanel, awalnya brand Berarti topi lebih ke dulu. sejarahnya berarti Mas Oya? Atau bagaimana? Buat saya brandingnya lagi-lagi. Orang suka Branding ya, jeans. baik. Dari lahir sampai mati mungkin bisa beli jeans 30 kali lah seumur hidupnya. Yang 600.000 hingga 1 jutaan. Itu kenapa bisa beli? Karena mereka suka. Sesimpel itu. Kenapa bisa mereka suka? Karena aktivitas brandingnya. Nah itulah Oke. zaman sekarang. Baik, jadi value yang harus ditanamkan itu adalah branding itu sendiri dan kita harus mencintai tentunya konsep branding kita. Terima kasih banyak Mas Oi tentunya atas jawabannya.